Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 326 sampai bab 330. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Gemerincing. Pintu kayu menjadi hancur karena suara itu. Chen Ping melihat seorang lelaki tua jahat dengan janggut lebat sedang menekan tubuh Xiaoru. Xiaoru hanya memiliki sedikit pakaian dalam yang tersisa di tubuhnya saat ini. Ketika dia mendengar keributan itu, pembasmi Daois buru-buru bangkit dan berbalik. Melihat bahwa itu adalah pemuda yang aneh, dia mengerutkan kening. "Saudara Chen, selamatkan aku, selamatkan aku." Xiaoru juga melihat Chen Ping saat ini. Dengan putus asa meminta bantuan dan menutupi dirinya dengan selimut. "Nak, siapa kamu? Apakah kamu tahu konsekuensi dari mengganggu Fierce Underworld View milikku?" Kata pembasmi Daois dengan ekspresi marah. "Akulah yang membunuh cucu muridmu dan mengambil cakram 7 bintangmu. Datang dan ambil cakram 7 bintang itu jika kamu punya nyali." Chen Ping memflash 7 star disk dan berkata dengan niat membunuh. Melihat cakram bintang 7, mata pembasmi Daois berbinar. "Anak baik, kamu punya nyali, kamu berani mengirim dirimu ke pintu, maka hari ini kemiskinan Daois akan membawamu." Setelah mengatakan ini, jubah Daois di tubuh pembasmi Daois tidak berangin, diikuti dengan tinju yang menghantam Chen Ping. Mata Chen Ping bersinar dengan aura dingin saat dia menatap pembasmian Daois dengan mematikan. Aura pembunuhnya meningkat hingga ekstrim. "Kamu penganut Taoisme iblis, hari ini aku akan melakukan keadilan terhadap surga." Chen Ping menyelesaikan kalimatnya, energi spiritual yang mengamuk mengalir dari dantiannya, lalu menyatu di tangan Chen Ping. Tinju Chen Ping sekarang seolah-olah terbungkus lapisan cahaya. Taoisme yang telah punah itu tertegun. Beberapa saat kejutan muncul di matanya. Tetapi tinju yang diayunkan tidak berhenti. Tetapi sekali lagi meningkatkan beberapa poin kekuatan internal. Ledakan. Setelah terdengar suara yang memekakkan telinga, seluruh ruangan tersapu oleh angin kencang yang penuh luka. Injak-injak-injak. Pembasmi Daois mundur 3 langkah berturut-turut sebelum dia bisa menstabilkan dirinya sendiri. Seluruh lengannya mati rasa. Dan Chen Ping berdiri dengan ekspresi dingin di wajahnya tanpa bergerak sedikit pun. Kilatan keterkejutan melintas di mata pembasmi Daois. Dia tidak menyangka Chen Ping memiliki kekuatan yang begitu menakutkan karena usianya yang begitu muda. "Anda adalah seorang kultivator." Pembasmi Daois sedikit menyipitkan matanya. "Tidak heran kamu punya nyali untuk datang ke sini." Pemusnahan Daois dapat mengetahui siapa Chen Ping, dan sepertinya dia mengikuti para kultivator. Chen Ping sedikit terkejut karena pembasmi Daois dapat mengetahui identitasnya secara sekilas, tetapi dia juga sedikit terkejut dengan kekuatan pembasmi Daois. Jika Chen Ping tidak maju ke tingkat ke-9 dari budidaya Qi, pukulan ini mungkin tidak berarti. Siapa yang akan kalah atau menang? Karena kamu tahu itu, kenapa kamu tidak berlutut dan segera menderita kematian? Kata Chen Ping dengan ekspresi acuh tak acuh. "Hahaha, anak muda, kamu terlalu sombong." Tiba-tiba, pembasmi Daois tertawa terbahak-bahak. "Seorang kultivator kecil, Dao yang malang itu kebetulan menyedot kekuatanmu untuk aku gunakan." Saat pembasmi Daois tertawa, tubuhnya melompat dan tangannya terbuka lebar, berubah menjadi cakar elang saat dia meraih ke arah Chen Ping. Bahkan Chen Ping menggenggam pergelangan tangan Daois pemusnahan, dan Daois pemusnahan tidak melawan. Seolah-olah dia bermaksud membiarkan Chen Ping menggenggam pergelangan tangannya. Pembasmi Daois juga menggenggam pergelangan tangan Chen Ping dengan bacannya, dan keduanya hanya berpegangan satu sama lain dan menggunakan kekuatan internal mereka untuk bersaing.
Sudut mulut pembasmi Daois tiba-tiba terangkat, memperlihatkan senyuman dingin kemenangan, dan segera setelah itu Chen Ping merasakan energi spiritual di dantiannya seperti tsunami, dengan putus asa mengalir ke lengannya. Setelah gelombang energi spiritual mencapai lengannya, energi itu sebenarnya disedot langsung ke dalam tubuhnya oleh penganut Tao pemusnahan itu. Hal ini seketika menyebabkan wajah Chen Ping berubah drastis. Dia tidak menyangka Taois pemusnahan ini memiliki keterampilan yang begitu hebat. Hahaha, melihat betapa mudanya dirimu, kekuatan spiritualmu ternyata sangat melonjak. Aku akan menikmatinya kali ini. Pembasmi Daois tertawa terbahak-bahak, wajahnya penuh dengan rasa puas diri. Merasakan hilangnya energi spiritual terus-menerus dari tubuhnya, pikiran Chen Ping tergerak, karena teknik kondensasi jantungnya mampu menarik segala sesuatu untuk berkultivasi. Apakah mungkin juga menarik energi dari orang lain? Memikirkan hal ini, Chen Ping langsung mengaktifkan teknik kondensasi jantung, dan segera hilangnya energi spiritual secara terus-menerus dihentikan. Segera setelah itu, pusaran air besar terbentuk di dantian Chen Ping dan mulai menyerap energi menuju pembasmi Daois. Pembasmi Daois tiba-tiba merasa ada yang tidak beres, dan segera setelah itu seluruh wajahnya berubah drastis, ekspresi ngeri di matanya. "Kamu, bagaimana kamu tahu teknik penyerapan bintangku?" kata pembasmi Daois dengan ekspresi terkejut. Merasakan energi tubuhnya terkuras, pemusnahan Daois mati-matian mencoba melepaskan diri. Tetapi pada saat ini, Chen Ping seperti batu penghisap besi besar, menyedotnya dengan kuat, tidak bisa bergerak sama sekali. Kulit di tubuh pembasmi Daois mulai menua dengan cepat, dan seluruh tubuhnya menjadi sangat panik. Setelah 10 menit penuh, yang tersisa dari pembasmi Daois hanyalah kulit, hanya matanya yang masih terbuka ketakutan. Sisa tubuhnya sudah lama menyusut dan meringkuk. Begitu Chen Ping melepaskan tangannya, Daois pemusnahan tahu bahwa dia telah jatuh ke tanah, telah lama kehilangan pandangan akan kemanusiaannya, dan sampai kematian terakhirnya, Daois pemusnahan ini bahkan tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Merasakan perubahan pada tubuhnya, Chen Ping tercengang. Kali ini kekuatannya meningkat lebih banyak. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa keterampilan kondensasi jantung memiliki kegunaan yang luar biasa. Sebelumnya Chen Ping tidak pernah memikirkannya. "Chen, kakak Chen," Xiaoru dengan takut-takut berteriak pada Chen Ping. Saat itulah Chen Ping tersadar dari kegembiraannya dan buru-buru melepas jaketnya sendiri dan mengenakannya pada Xiaoru. Ketika Chen Ping membantu Xiaoru keluar dari aula, Daois Wei masih bertarung dengan Xuan Jizi. Keduanya sudah lama bersimbah keringat dan tubuh anak-anak Daois masih tergeletak di tanah. Saat ini mereka berdua mungkin sudah mencapai batas kemampuannya. Setiap gerakan terasa sangat berat, namun mereka saling mengertakkan gigi, tidak ada yang mengendur. Karena mereka berdua tahu bahwa kelambanan atau kecerobohan apapun dapat mengorbankan nyawa mereka. "Paman senior," melihat Daois Wei, Xiaoru langsung berteriak, matanya berair. Dengan kematian ayahnya sendiri, Daois Wei sekarang menjadi satu-satunya yang tersisa. Mendengar Xiaoru berteriak pada dirinya sendiri, Daois Wei menoleh untuk melihat dan menemukan bahwa Xiaoru tidak terluka parah, dan hatinya meledak kegirangan. Ketika dia melihat Chen Ping dan Xiaoru berdiri bersama, dia merasakan firasat buruk di hatinya, dan setelah melihat Daois Wei terganggu, Xuan Jizi menikamkan pedangnya ke arah Daois Wei dan bersiap untuk melarikan diri. Daois Wei dengan kemoceng di tangannya, dengan kejam mengayun ke arah Xuan Jizi, tapi itu sudah terlambat satu langkah. Melihat pedang Xuan Jizi hendak menembus dada Daois Wei, Xiaoru memeki ketakutan.
Mata Chen Ping tertuju, dan dengan menjentikan jarinya, cahaya putih menyala dan mengenai langsung lengan Xuan Jizi itu. Sebuah lubang berdarah muncul, dan pedang di tangan Xuan Jizi jatuh ke tanah. Kemoceng Daoist Hui juga telah terayun dan mengenai kepala Xuan Jizi dengan keras. Seteguk darah muncrat dan Xuan Jizi jatuh ke tanah, tidak bisa bangun lagi. Pengkhianat, aku akan lihat bagaimana kamu masih bisa melarikan diri. Melihat Xuan Jizi yang memuntahkan darah dari mulutnya, Daoist Hui berteriak dengan suara tegas dan marah. Tuan, saudaraku, Luang, aku salah, itu semua karena penganut tahu pemusnahan itu memaksaku. Itu semua karena dia memaksaku. Tolong jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Berbaring di tanah, Xuan Jizi dengan putus asa mengikuti Daoist Hui dan memohon belas kasihan. Keinginannya untuk hidup kuat. Orang-orang sepertimu, meskipun kamu mati, kamu akan masuk neraka. Dan bagaimana kamu layak hidup di dunia ini? Daoist Hui menyelesaikan kalimatnya dan menendang kepala Xuan Jizi dengan keras. Kepala Xuan Jizi ditendang keluar, dan dia langsung mati. Dan seluruh tubuh Daoist Hui juga sepertinya seluruh kekuatannya habis seketika, dan duduk di tanah. Sifu, Xiaoru berlari mendekat dan memeluk Daoist Hui dengan erat. Xiaoru, kamu baik-baik saja? Tanya Daoist Hui dengan mata penuh perhatian. Aku baik-baik saja, tapi ayahku dia. Berbicara tentang ayahnya, mata Xiaoru kembali menangis. Daoist Hui menghela nafas. Chen Ping melangkah maju dan menarik Daoist Hui ke atas. Gelombang energi spiritual langsung disuntikan ke tubuh Daoist Hui, memberinya rasa kekuatan. Terima kasih Tuan Chen, atas kebaikan Anda yang luar biasa, saya tidak akan pernah melupakannya. Kata Daoist Hui, hendak berlutut di hadapan Chen Ping, dan Xiaoru mengikutinya. Chen Ping mengistirahatkan tangannya dan tidak membiarkan keduanya berlutut, dan buru-buru berkata, sama-sama, Daoist Hui, bertemu satu sama lain adalah takdir, belum lagi Xiaoru juga banyak membantuku. Jika bukan karena fisik Xiaoru, kecepatan kultivasi Chen Ping tidak akan secepat itu. Ki dingin di dalam tubuh Xiaoru telah mempercepat kultivasi Chen Ping. Mereka bertiga turun gunung dan kembali ke pemandangan petir yang sudah lama dibersihkan. Tidak ada seorang pun yang tersisa kecuali selusin kuburan yang menumpuk di ruang terbuka di belakang aula utama. Melihat aula kosong dan kuburan dingin di belakangnya, Xiaoru menangis dan menangis. Dia tahu bahwa mereka semua adalah saudara laki-laki dan perempuannya yang dimakamkan di sini. Beberapa di antaranya telah menyaksikan dia tumbuh dewasa dan merawatnya dengan baik. Tetapi sekarang mereka semua telah menjadi mayat. Di depan kuburan terbesar di depan, Xiaoru gemetar dan tiba-tiba dia telentang. Tangannya memijit kuburan dengan keras. Ayah, keluar, keluar, aku Xiaoru, keluar dan lihat aku, lihat aku. Xiaoru dengan putus asa mengambilnya dengan tangannya, dan tak lama kemudian jari-jarinya mengeluarkan darah. Mata Daoist Hui memerah dan dia ingin maju untuk menghentikannya, tetapi dihentikan oleh Chen Ping yang tahu bahwa saat ini Xiaoru perlu melampiaskan perasaannya. Sekitar setengah jam penuh sebelum Xiaoru kembali tenang dan menerima kenyataan. Tuan Daoist Hui, Xiaoru, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Jika Anda membutuhkan tempat tinggal, saya dapat mengaturnya untuk Anda di Hongcheng. Sekarang pemandangan petir takut tidak dapat dihuni, dan Xiaoru sendirian dan menjadi tunawisma.
Jadi Chen Ping ingin bertanya pada keduanya apa yang mereka rencanakan. Taois Wei tidak mengatakan apa-apa, tapi menatap Xiao Ru dengan mata penuh belas kasihan. Xiao Ru juga melihat ke arah Daois Wei dan kemudian berkata, saya hanya memiliki satu anggota keluarga sekarang, paman senior. Kemanapun paman senior pergi, saya akan mengikuti. Tuan Chen, kamu tidak perlu repot. Aku akan mengajak Xiao Ru berkeliling ke 4 penjuru. Bersamaku di sini, aku tidak akan membiarkan dia terluka lagi. Melihat Xiao Ru bersedia mengikutinya, kata Daois Wei, baiklah, kalau begitu, aku tidak akan memaksakan diri. Chen Ping berkata dan mengeluarkan Seven Star Disk. Xiao Ru, bawalah Seven Star Disk bersamamu. Saat racun dinginmu menyerang, gunakan saja untuk menyedot racun dingin keluar dari tubuhmu. Selama kamu tidak pergi ke tempat-tempat di mana Yin Cold Ki sangat berat, Yin Cold Ki di tubuh Anda tidak akan kembali dalam waktu singkat. Chen Ping memasukkan disk 7 bintang ke tangan Xiao Ru. Saudara Chen, ini adalah hartamu, aku tidak bisa menerimanya. Xiao Ru tahu bahwa cakram bintang 7 ini adalah sebuah harta karun. Chen Ping telah membunuh Liao Fei itu untuk cakram bintang 7 ini pada saat itu. Harta karun apapun tidak ada gunanya bagiku di sini. Tapi jika kamu memilikinya, itu mungkin bisa menyelamatkan hidupmu. Jika takdir bertemu lagi, ketika aku cukup kuat, aku pasti akan memberimu kesempatan besar. Chen Ping tersenyum tipis dan membelai kepala Xiao Ru dengan lembut. Xiao Ru tidak berkata apa-apa, tapi diam-diam memeluk Seven Star Disk di pelukannya. Setelah turun gunung, mereka bertiga berpisah. Melihat punggung Daois Wei dan Xiao Ru, Chen Ping tidak tahu bahwa keputusannya untuk memberikan cakram bintang 7 kepada Xiao Ru akan memungkinkan dia untuk melarikan diri dari alam kematian beberapa kali di masa depan. Hotel Kota Awan. Su Yuqi memandang Lin Tianhu dengan aneh dan bertanya, Lin Tianhu, katakan yang sebenarnya, apa yang dilakukan Chen Ping? Nona Su, saya benar-benar tidak tahu. Tuan Chen berkata dia ada masalah mendesak dan pergi. Lin Tianhu berkata dengan wajah tak berdaya. Dia pergi tadi malam, dia bahkan belum kembali, dan dia bahkan tidak bisa menghubunginya melalui telepon. Tidak akan terjadi apa-apa, kan? Wajah Su Yuqi penuh kekhawatiran. Menurutku dia tidak pergi mencari majikannya, kan? Tidak ada satupun pria berdedikasi seperti pria kaya dan tampan seperti ini. Bu Yufei di samping berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Yufei, jangan bicara omong kosong. Menurutku Chen Ping bukan orang seperti itu. Pada saat ini, Gu Yuyao dengan lembut menampar Gu Yufei untuk menghentikannya berbicara omong kosong. Pada saat ini, sikap Gu Yuyao terhadap Chen Ping telah berubah 180 derajat. Seorang pria yang memiliki kekuatan seperti itu tetapi menyembunyikannya tidak akan mudah jatuh ke bawah rok wanita. Saya rasa saudara Chen Ping juga tidak akan melakukan hal seperti itu. He Zigang juga tidak mempercayainya. Saya percaya pada Chen Ping, saya hanya khawatir dia dalam bahaya. Su Yuqi tidak khawatir Chen Ping akan mencari wanita simpanan, tapi Chen Ping akan berada dalam bahaya. Baiklah, mungkin saudara Chen Ping akan menelepon kembali sebentar lagi. Ayo makan, kata He Zigang, dan beberapa orang keluar dari bar, siap mencari restoran untuk makan malam. Saat berjalan di jalan, Lin Tianhu sedikit mengernyit. Perasaan yang sangat berbahaya membuat jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Nona Su, kami mungkin diikuti. Kalian pergi dulu dan jangan melihat ke belakang. Lin Tianhu berbisik di telinga Su Yuqi. Su Yuqi terkejut dan setelah mengangguk,
Dia buru-buru memimpin Gu Yufei dan para gadis untuk mempercepat langkah mereka. Dengan satu tangan mencengkeram ikat pinggangnya, Lin Tianhu membentak ke belakang dan melihat 3 pria berjalan ke arahnya dengan senyum dingin di wajah mereka. Melihat bahwa dia telah ditemukan oleh Lin Tianhu, ketiga pria itu tidak menunjukkan sedikit pun kepanikan. "Siapa kalian? Mengapa kamu mengikuti kami?" Lin Tianhu berkata dengan wajah kaku. "Ah!" Lin Tianhu baru saja menyelesaikan kata-katanya ketika dia mendengar pekikan, itu suara Suyuki. Dengan tergesa-gesa menoleh, Lin Tianhu menemukan bahwa ada juga 3 pria dengan wajah mengerikan di depan Suyuki dan yang lainnya, langsung menghalangi jalan mereka. He Shigang gemetar, tetapi masih menghalangi di depan Suyuki dan ketiga gadis itu, terus-menerus mundur, dan akhirnya mengikuti Lin Tianhu untuk berdiri bersama. "Kamu adalah Chen Ping." Salah satu orang bodoh itu memandang ke arah He Shigang dan bertanya. Pria ini adalah paman Wei Tao, Jiang Wenji. Dia belum pernah bertemu Chen Ping, jadi melihat He Shigang masih muda, dia bertanya kepada He Shigang. Aku tidak. Untuk apa Anda mencari Tuan Chen?" Lin Tianhu tidak menunggu He Shigang selesai, dia langsung membuka mulutnya dan bertanya. Tentu saja untuk membunuhnya. Setelah mencabut kaki Wei Tao, apakah dia masih bisa hidup? Jiang Wenji berkata dengan wajah muram. "Kamu diutus oleh keluarga Wei." Setelah mendengar ini, Lin Tianhu buru-buru menegangkan sarafnya dan menarik ikat pinggangnya juga, siap untuk bergerak. "Kamu adalah Lin Tianhu itu, kan? Ingat, kamu juga seorang tuan. Tidak ada yang bisa kamu lakukan di sini. Pergilah." Jiang Wenji melambaikan tangannya ke arah Lin Tianhu. Sombong," Lin Tianhu berkata. Sabuk di tangannya langsung terayun ke arah Jiang Wenji. Kali ini, saatnya menyerang lebih dulu. Sabuk baja bersiul dan diayunkan ke arah Jiang Wenji, tetapi Jiang Wenji bahkan tidak menghindar atau menghindar. Dia mengulurkan tangan dan meraih sabuk Lin Tianhu, dan kemudian menariknya dengan kekuatan yang keras. Lin Tianhu sangat terkejut sehingga dia merasakan kekuatan besar menariknya ke arah Jiang Wenji. Jiang Wenji melancarkan pukulan keras, menghantam langsung ke perut Lin Tianhu. Pof! Seteguk darah mengalir keluar dari mulut Lin Tianhu, dan beberapa tulang rusuk langsung patah. Kaisar bawah tanah Hong Cheng tidak lebih baik dari itu. Jiang Wenji mendengus dingin. Lin Tianhu jatuh ke tanah. Rasa sakit yang hebat memenuhi wajahnya dengan seringai saat dia mencoba untuk bangun, tapi dia tidak bisa menggunakan kekuatannya lagi. "Kamu adalah Chen Ping?" Jiang Wenji bertanya sambil mengambil langkah menuju He Shigang setelah menjatuhkan Lin Tianhu. He Shigang telah lama merasa ketakutan saat ini. Dia tahu kekuatan apa yang dimiliki Lin Tianhu, dan sekarang dia bahkan dibatalkan oleh pihak lain dengan satu pukulan, tidak dapat merangkak, yang membuat He Shigang takut sampai mati. Melihat He Shigang ketakutan seperti itu, Jiang Wenji sedikit mengernyit. Dia pernah mendengar Wei Tao berkata bahwa Chen Ping sangat kuat. Bagaimana dia bisa takut seperti ini pada pertemuan pertama? Jika penampilannya yang lemah ini, dia takut bukan gilirannya untuk menyerang, dan kepala pelayan tua keluarga Wei, Paman Fu, tidak akan mati. "Kamu bukan Chen Ping?" Jiang Wenji bertanya, sekali lagi bingung. Tidak, He Shigang menggelengkan kepalanya dengan putus asa. "Lalu di mana Chen Ping?" Jiang Wenji mengambil 2 langkah menuju He Shigang, dan keduanya hampir bertatap muka. Mata Jiang Wenji, yang diwarnai dengan niat membunuh, menatap langsung ke arah He Shigang, menakuti He Shigang sampai mati, tidak berani mengikuti tatapan Jiang Wenji sama sekali.
Aku tidak tahu. Dia meninggalkan Yun Cheng. He Zigang gemetar dan tergagap. Kiri. Jiang Wenji sedikit mengernyit, lalu menoleh untuk melihat Su Yuki dan ketiga gadis itu, dan bertanya dengan suara dingin, "Kalian bertiga, siapa yang dipanggil Su Yuki?" Mata ketiga gadis itu dipenuhi kepanikan saat mereka melihat ke arah Jiang Wenji dan tidak ada satupun dari mereka yang berani berbicara. Dalam hati, mereka mengerti mengapa Jiang Wenji mencari Su Yuki. "Jangan bilang padaku, kan? Jika tidak, aku akan menelanjangi kalian bertiga dan melemparkan kalian ke jalan agar semua orang dapat melihatnya." Mata Jiang Wenji melotot, kemarahan di tubuhnya berkobar. Su Yuki dan mereka bertiga berpelukan, mencoba mengandalkan satu sama lain untuk memberikan sedikit keamanan pada diri mereka sendiri, tetapi sekarang tidak satupun dari mereka bertiga yang dapat memberikan keamanan apapun kepada siapapun. "Pria besar, gadis penindas bukanlah kemampuanmu, punya nyali untuk mendatangiku. Datanglah padaku." Lin Tianhu jatuh ke tanah, menatap Su Yuki dan para gadis dengan ketakutan. Dengan wajah marah, dia berteriak. Jiang Wenji tidak memperhatikan Lin Tianhu itu, tetapi mengedipkan mata ke arah beberapa anak buahnya. Beberapa anak buahnya mengerti dan pergi ke Lin Tianhu, lalu meninju dan menendangnya. Melihat cara Lin Tianhu dipukuli dengan menyedihkan, wajah Su Yuki dan ketiga gadis itu menjadi pucat. "Aku bertanya, siapa di antara kalian yang bernama Su Yuki? Aku hanya memberimu waktu 3 detik untuk memikirkannya sekarang, atau aku akan membawa kalian semua pergi." Jiang Wenji menakuti Su Yuki dan para gadis dengan ekspresi galak di wajahnya dan mulai menghitung mundur. 3, 2, 1. Saat ini, Su Yuki mengertakkan gigi dan ingin melangkah keluar. Dia tidak ingin menyeret Gu Yufei dan Gu Yuyao bersamanya saat ini. Tapi sebelum Su Yuki bisa mengatakan apapun, Gu Yuyao sudah menonjol. "Ya, namaku Su Yuki." Wajah Gu Yuyao masih menunjukkan ketakutan, tapi matanya penuh tekad. "Saudari." Su Yuki tidak menyangka Gu Yuyao akan menonjol menggantikannya. Jiang Wenji melirik Gu Yuyao dan tersenyum dingin. "Pantas saja Wei Tao menyukaimu, kamu benar-benar tampan." Pada saat ini, ketika He Zigang melihat bahwa Gu Yuyao benar-benar menonjol, seluruh orang terkejut dan membuka mulutnya untuk berteriak pada Gu Yuyao, tetapi dihentikan oleh pandangan Gu Yuyao. Dia tidak ingin Gu Yuyao mengambil risiko. Gu Yuyao adalah pacarnya, jadi jika dia dibawa pergi, dia bisa membayangkan apa yang akan terjadi dengan jari kakinya. Tapi melihat mata Gu Yuyao, He Zigang ragu-ragu, tapi pada akhirnya dia tidak bisa berteriak. Bersambung.